Agung menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur, pria yang menganiaya kekasihnya hingga meninggal dunia. Putusan MA ini sekaligus membatalkan putusan bebas yang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berikan terhadap Ronald Tanur pada pengadilan tingkat pertama. Adapun putusan PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur dianggap kontroversial. Putusan ini menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti menganiaya pacarnya Dini Sevra Afrianti hingga meninggal dunia sebagaimana dakwaan pertama atau kedua atau ketiga. Ronald Tanur dibebaskan dari dakwaan pembunuhan serta tuntutan hukuman 12 tahun penjara serta restitusi 263,6 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan yang dituntut oleh jaksa. Mahkamah Agung kini telah menganulir vonis bebas PN Surabaya ini. Dan berdasarkan amar putusan MA, Ronald Tanur dinyatakan telah terbukti melanggar pasal 351 KUHP dan dihukum pidana 5 tahun penjara. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan divoniskan kembali Ronald Tanur pasca ditangkapnya 3 hakim, kita sudah terhubung bersama dengan koresponden BTV Muhammad Ali dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selamat siang, Ali. Bagaimana update terkini pasca ditangkapnya ketiga hakim yang kemudian yang sebelumnya telah membebaskan Ronald Tanur di kasus penganiayaan kepada kekasihnya? Baik, selamat siang Didis dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan, saat ini saya sudah berada di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di mana 3 hakim tersebut tengah ditahan. Sebelumnya ada informasi bahwa 3 hakim tersebut sudah dibawa ke Jakarta, yakni Erin Tua Damanik, Heru Anindyo, dan Mangapul. Informasi sebelumnya telah dibawa ke Jakarta dan ditahan di Rutan Salemba. Namun saya pastikan bahwa saat ini 3 hakim tersebut masih berada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau di rumah tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dan informasi yang baru saja saya dapatkan, informasinya nanti atau siang nanti setengah 2 atau pukul 14 itu baru akan dibawa ke Jakarta. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan atau Kajati Jawa Timur. Didis. Oke, tapi apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait bukti-bukti apa saja yang telah didapatkan Kejaksaan dari penangkapan ini, Ali? Baik Didis, penangkapan ini sebenarnya berawal dari salah satu pengacara yang bernama Lisa Rahmat, yang saat itu dari pihak Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah Lisa yang ada di Surabaya. Dan itu ditemukan banyak bukti termasuk uang 2,126 miliar. Kemudian dari situ dikembangkan lagi dan mendapati uang sebanyak 190 miliar itu di Menteng, Jakarta. Dari situlah pihak dari Kejagung mengembangkan, karena di situ ada bukti-bukti transaksi yang dicatat oleh Lisa Rahmat, bahwa di situ telah memberikan beberapa pihak, termasuk para hakim-hakim tersebut. Di situ kemudian pihak dari Kejagung mengembangkan, kemudian ke rumah masing-masing dari hakim yang ada di Surabaya atau Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur. Dilakukanlah penggeledahan kemudian di apartemen Hakim Erin Tua Damanik, itu didapatkan 97 juta dan 32.000 US dollar. Kemudian dikembangkan lagi di rumah Erin Tua Damanik, itu terdapat 600 dolar dan juga 300 US dollar, juga sejumlah bukti elektronik. Di hakim berikutnya, di apartemen Oknum Hakim Heru di wilayah Ketintang, itu juga ditemukan sejumlah uang, yakni 2.200 dolar dan juga 9.100 dolar.
dan juga sejumlah barang bukti elektronik. Kemudian dikembangkan lagi ke hakim selanjutnya, yakni Hakim Mangapul, juga ditemukan uang sebanyak 21,400 miliar. Itu kemudian akhirnya mereka atau hakim tersebut diamankan dan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dan hingga saat ini 3 hakim tersebut masih berada di rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Didis. Baik, terima kasih atas informasinya koresponden BTV Muhammad Ali. Selamat bertugas kembali.